mengenal nama Allah itu ada 3 pembagian jenis nama. Satu, nama zatiyah, nama zat. Nama apa? Nama zat. Bagi Imam Ghazali, Allah itu nama zat. Allah gitu. Oleh karenanya dalam thariqat guru saya di Sumatera yang diambil dari Jabal Abi Kubais Makkah, membaca nama Allah Ismul Jalalah, Allah itu disebut Ismul Zat, nama zat. Namun secara uslub Al-Asmaul Husna lebih tepat disebut Ismul Jalalah, nama keagungan. Fihmun? Mafi? Baik. Isim apa? Isim zat. Isim zat ya. Ini versi Imam Baihaqi dan Imam Al-Ghazali. Ternyata sebelumnya atau sezaman dengan Baihaqi barangkali ada Abdul Qahir Al-Baghdadi, pengarang kitab Usuluddin, ya, yang beliaulah yang mengatakan bahwa Rabbu itu bagian dari nama Allah, ya. Jadi kalau yang nggak tahu, revisi aja, malunya apa sih merevisi? Emang semua kita bakal benar terus ya juga. Emang kita nggak pernah salah, nggak mungkin juga. Emang semua kitab kita baca kan nggak juga. Apalagi saya, ya. Salatin, kamu kopiahnya bagus sekali. Oke. Yang kedua, asma fi'liyah, nama fi'il. Nama fi'il. Itu aja dua aja lah cukup. Jadi 2 ya, nama zat dan nama. Nah, ini versi mereka. Nama fi'il, Razzaq, maha memberi rezeki. Khaliq, Khalaq, maha mencipta. Al-Badi' yang mencipta tanpa perlu contoh dan konsep. Apalagi? Maka orang Al-Badi', dia yang mengajar, mencipta, membimbing, menulis tanpa perlu kerangka teori. Karena teorinya sudah diciptakan Allah. Itu Abdul Badi' namanya. Ya, mereka membahas Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna itu mereka bagi segitu. Nama zat, nama fi'il. Ya. Mau versi terbarunya nggak? Ya, udahlah segitu aja dulu. Ya. Ternyata nama zat itu ada nama zat yang terdapat di Al-Asmaul Husna, ada nama zat yang terdapat pada af'al perbuatan, ada nama zat yang terdapat di sifat Allah, ada nama zat pada zat Allah. Yang dibagi dalam Al-Quran sebenarnya semuanya, namun Allah sembunyikan dalam terang. Allah sembunyikan di lafaz-lafaz yang terang benderang itu, sehingga banyak orang yang tidak sadar di situ. Ya, gitu aja dulu. Tar pelan-pelan. Ya, saya bolehnya nyampe sampai segitu dulu. Ya, tar kapan lagi ditambahin lagi. Tapi ingat-ingat, gimana tadi kalimat terakhir? Nama zat itu tidak hanya lafaz Allah atau ahad. Ada asma isim zat pada Asmaul Husna, ada isim zat pada fi'il Allah, ada isim zat pada sifat Allah, ada isim zat, nama zat pada zat. Kenapa? Allah itu tidak mungkin
mengeluarkan semua rahasianya, jati dirinya. Kalau begitu gampang sekali. Ya, berarti Allah lebih mudah ditebak daripada alam semesta. Ya, gak menarik dong. Yang maha dicinta itu mesti misterius. Ya, cinta kita aja misterius, apalagi yang maha dicinta. Cinta dikolbuin aja misterius, apalagi Allah yang menitipkan rasa cinta itu. Maka wallahi ayuhal ikhwa, ma al mahabbatu fi qulubina illa wahia nuqtatun bal nisf nutqah ya, nuqtah min nuri mahabbatillah. Jadi semua cinta di kolbu kita itu cuma paling setitik, setengah titik, atau seperseribu titik dari percikan titik-titik yang Allah berikan dari nur mahabbah cintanya. Ya, ini yang bikin kita senang sama orang, kita bersahabat sama orang, kita bersaudara. Jadi jangan kira cinta itu cuma lawan jenis, tapi ketika antum nyaman berguru, nyaman ini nyaman nggak punya teman samping-samping gitu? Nanti kita lihat minggu depan datang lagi nggak? Tapi ini sudah banyak deh, saya lihat sudah dari masa pandemi sampai hari ini yang bertahan banyak. Alhamdulillah, ini nikmat dari Allah, tandanya antum kepercik nurnya kenceng sekali. Ya. Dan nur itu ada an-nur az-zati, ada an-nur as-sifati, ada an-nur al-fi'li, ada an-nur al-ulwi. Nur al-ulwi disebut Asmaul Husna. Khalas. Ya, tapi kamu beres. Maka yang disebut al-ismul a'zam, yang dikira orang ismul a'zam itu apa gitu ya? Ya, ini ada yang dikira orang awam, ada yang dicapai para salik, ada yang dicapai para ahli ma'rifat. Beda-beda lah. Ya, mungkin mereka mengobral ismul a'zam, nama agung. Nama agung ini bahaya loh. Kalau saya berdoa dengan nama itu, saya ngomong apa, itu sama kayak kun, langsung fayakun, langsung jadi deh. Itu disebut al-ismul a'zam. Mungkin ada wahmi ini baca, bagi dia itu ismul a'zam, lafaznya. Kan di dalam lafaz ada yang dilafazkan, ada huruf yang dikatakan, ada sir yang disimpan. Nah, sirnya itu yang sebenarnya berkait dengan al-azam. Malafaz mah ya hayu qayyum bisa jadi ismul azam. Yang beda itu sir di dalamnya itu. Ya. Baik. Wala taturkuha, janganlah kamu membiarkan kolbumu syi'aban, menjadi padang savana yang tidak pernah diolah sehingga tumbuhlah rembutan. Nah, syi'ab itu seperti wadah atau lembah yang tumbuh semak belukar, itu syi'ab. Ya, lil bahaim, yang dimakan oleh binatang ternak, wal qutta, dan orang-orang yang memotongnya, yang nyabit rumput maksudnya. Ya, mau kolbunya begitu? Mau biarin mau? Hah? Mau kolbunya jadi semak belukar? Ya, kalau ada, coba lihat nih, orang mau buka padang savana jadi ladang, jadi kebun, itu diapain dulu? Diapain dulu? Digemburin dulu, dicangkul dulu, dan nyangkulnya keras. Masalahnya ada murid nggak mau dicangkul, nggak mau dikerasin, maunya ngaji-ngaji aja.
nggak mau riyadhah, nggak mau khidmat. Padahal thariqat kita apa? Ilmu, ngaji, baru talqin. Talqin itu masuk kholwat, suluk. Yang ketiga khidmat. Orang suluk mah kuat, ngaji mah kuat, khidmat nggak kuat. Khidmat di situ baru asrar kebuka. Bisa nyaksiin guru, dia manusia biasa, tapi dia nyimpen marifat. Bisa nggak antum nerimanya? Beneran. Ya, dia pendosa, tapi kekasih Allah. Bisa nggak? Sulit antum terima. Dia nggak bagus kelihatan amalannya, dia biasa aja, tapi ternyata dia agent Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mah teori aja. Ntar kalau ketemu juga nggak sanggup. Nggak yakin saya. Nggak, kurang yakin. Yang disebut bahaim dan qutta' siapa? Bahaim itu nafsiyah bahimiyah, sifat tamak dalam diri. Qutta' itu sifat buas di dalam diri. Jadi jangan biarkan qalbumu dikuasai oleh sifat hewani, baik hewan ternak ataupun hewan buas. Nah, jadi kalau di Quran ada kalimat ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak, itu ini penjelasannya. Ini, jadi ini bukan untuk orang yang beda paslon sama kita. Bukan karena dia 01, 02, 03, kan sekarang lagi begitu kan? Enggak, ya. Saya mendoakan mereka semuanya diberkahi Allah. Ya, diberikan yang terbaik bagi Allah. Kalau yang terbaik, biar Allah memilihkan. Ya, yakhtar fima la takhtar. Ya, dia yang pilih, bukan engkau yang pilih. Nah, kita zahirnya aja yang nyoblos. Jangan golput ya. Jangan golput. Ya. Kalau antum golput, waduh, gawat ini. Orang-orang yang ngaji juga golput, gimana yang nggak ngaji ntar ya? Allahumma sholli wa sallim alaihi. Salawat dulu. Lanjut. Nah, halaman 36. Bismillahirrahmanirrahim. Qala khalaqaka al-haq min qabl wa lam taku syai'a wa qala wa la tajlis ma'allah min kaunihi khaliqan lirrizq. Nah, ini sudah mulai keras. Beliau sudah mulai tegas. Jangan kamu wiridan, berdoa, berhaji, berumroh, riyadhah, berthariqah, bersolawat, zikir, karena dia pencipta engkau dan memberi rezeki engkau. Diulangi. Jangan kamu menyembahnya sebatas karena dia menciptamu dan memberi rezekimu. Jangan kamu haji umroh sebatas dia memberi rezekimu, dia yang menciptamu. Apalagi supaya ditambah rezekinya. Emang Allah lupa sama bagian rezeki kita? Kira-kira Allah lupa nggak? Ada yang bilang Allah lupa. Kafarta billahil azim.
Itu orang kafir itu. Ya, kafirnya kafir jahil, kafir lupa, kafir karena jahil, bukan kafir murtad, bukan. Ya, tapi tetap harus diulangi syahadatnya. Masa Allah lupa? Ya, apalagi yang masih nanya, saya berdoa, masa Allah dengar gak sih? Kok belum dikabulkan juga, udah 3 tahun nih. Emang Allah dengar gak? Ya berarti yang kita minta bukan yang semestinya kita minta, makanya Allah nggak kasih. Terus untuk apa minta-minta ke Allah kalau yang dikasih juga yang diperlukan buat kita? Doa itu bukan mengasih tahu Allah, doa itu sebatas menjadikan diri kita ini hamba budaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sekedar itu, nggak lebih dari itu. Oleh karenanya semua para kekasih Allah itu punya munajat doa, menunjukkan sir ubudiyahnya. Sir ubudiyah hilang, nama ini muncul namanya walayah, kewalian. Itulah yang disebut murad. Murid kalau sudah hilang kudrat iradat, dia fana dirinya, nyatalah kudrat iradat Allah, bernama dia murad, yang dikehendaki Allah. Barulah itu diundang, wahai jiwa yang tenang, ya, kembalilah, irja'i, ya, ulanglah kepada Allah. Itu baru diundang, di murad. Allah menginginkan dia, Allah menginginkan dia, baru dikasih nama. Irja'i ila rabbiki. Ada nama yang Allah buka, radiyah, mardiyah, mutmainnah, ya, itu nama yang Allah buka. Radiyah, mardiyah itu adalah salah satu sayap dari nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semua nama itu dari nur beliau. Ini metodologi nama. Kenapa ada nama ruh, nama kolbu, nama akal, nama badan, nama jiwa, semua ada di situ. Nah, khusus murad yang disebut oleh Imam Syekh Abdul Qadir Jilani, yang diingkari oleh orang-orang ahlu zahir yang ngakunya bertorikot, ngakunya bermuktabarah, tapi ternyata menolak konsep ini. Ya nggak apa-apa sama kita, cuma dia nggak punya bagian di sini berarti. Coba perhatikan kalimatnya. Kalau murid sudah jadi murad, apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? Sammahullah, Allah beri nama dia bi asma la ya'rifuha illallah, dengan nama-nama. Nah, ini terjemahan kita, karena kita dapat makna dari guru kita. Allah beri dia nama-nama yang jumlahnya tiada yang mengetahui kecuali Allah. Tapi terjemahan mereka apa? Allah beri nama yang nama itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Loh, Allah ngasih dia nama, terus yang tahu cuma Allah. Allah kan udah namain dia, ente dinamain sama Allah. Berarti yang dinamain ngerti nggak dia punya nama? Ngerti. Berarti terjemahan begitu nggak paham dia dengan teks. Mesti belajar ilmu bayan lagi. Ini pakarnya ilmu bayan nih, Buya Zul Asfi kan. Saya sering loh ya nanyain teks ini terjemahannya gimana Buya? Itu karena menguasai ilmu bayan, Sika bayan. Ya. Kalau bayan itu kan sufi sebenarnya. Ya, dia kan buat anekdot-anekdot yang orang nggak ngerti, itu malah matihannya Sunda itu. Itu yang kita dengar dari kiai-kiai Sunda ya. Nggak tahu kalau kiai Sunda yang lain, cuma kiai Sunda yang saya temuin begitu. Ya, dia mungkin seperti yang bikin syair ilahi ilahi lastu lil firdaus ahla itu. Abu Nawasnya orang Sunda lah gitu. Ya, kumaha atuh. Sahih lah. Sahih amla.
Jadi yang tepat apa? Samahullah bi asma, ya, Allah beri nama dia dengan nama yang banyak yang hanya Allah yang tahu jumlahnya. Gitu yang pas. Di Quran kan juga ada begitu, la ya'lamul ghaiba illallah, tiada mengetahui yang gaib kecuali Allah. Ternyata ditafsir, kalau Allah kasih tahu, maka ente juga bagian dari orang yang tahu. Maka mesti bertakluk dengan Allah, baru tahu itu asrarnya Allah. Mesti ada koneksi dengan Allah subhanahu. Dan karena Allah itu batin, maka mesti berkoneksi dengan zahirnya. Dan Allah berzahir, bertajalli dengan nama sifatnya melalui nur Sayyidina Muhammad SAW, melalui sosok beliau dan pewaris-pewaris beliau sampai akhir zaman. Ya. Ini rahasianya kenapa kita mesti berguru, karena guru itu mewarisi nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ilmu nurun, kata Imam Waqi' kepada Imam Syafi'i, ilmu itu nur. Jadi yang disebut nur Muhammad itu ilmu tentang rahasia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tajlis ma'allah, jangan engkau duduk amal, beribadah, berwirid, baca hizib, karena engkau merasa Allah lah penciptamu, Allah lah yang memberi rezekimu. Kalau cuma sekedar begitu, belum masuk kepada thariqahnya beliau, thariqah mahabbah dan ma'rifat. Baru thariqat orang awam. Orang awam kalau haji umroh ngapain? Ngaduin dunianya. Orang awam sholawat untuk apa? Coba, masih banyak kan yang ngomong ini, lu sih gak sholawat maka hidupnya susah. Oh, jadi kalau sholawat hidup senang gitu. Seandainya ente sholawat hidupnya tetap susah gimana? Masih sholawatnya ente sih gak zikir maka jiwanya gelisah. Seandainya masih gelisah, tetap zikir nggak? Kira-kira gimana? Berarti kita zikir belum tulus kepada Allah, belum ilahi anta maksudi. Ilahi anta maksudi itu, teman-teman, itu munajat. Itu munajat muncul dari orang yang sudah di-mi'rajkan kepada maqam al-ikhlas. Al-ikhlas itu makomnya di aras, bukan di langit. Jadi gak gampang, aneh ikhlas itu mah bahasa orang kita ya. Gue ikhlas gitu ya. Ternyata ikhlas orang kita apa ya? Ya. Gue ikhlas gak apa-apa gitu. Ikhlas kok ngomong-ngomong ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. La tajlis ma'allah, jangan duduk zikir berwirid karena engkau merasa Allah sebatas penciptamu, pemberi rezekimu. Wala min jihati faraghihi minhu, atau engkau ya selesai dari diberi rezeki, wa wa'dihi bihi, karena engkau dijanjikan sesuatu, surga kah, amalan kah, pahala kah, wa qasamihi alai, atau dibaginya rezeki, pahala segala macam surga kepadamu. Seandainya rezeki itu tidak ada, surga itu tiada, masihkah engkau menyembahnya? Kan ngomong seandainya. Ada yang salah paham, ente kafir, masa surga nggak ada? Kok nggak nyambung? Nggak nyambung tuh orang, IQ-nya kurang memang ya. Sebelum surga neraka dicipta, Allah sendiri atau sudah ada surga neraka yang lain? Berarti dulu, sekarang, nanti Allah masih sendiri ya? Kira-kira bener nggak nih? Allah sekarang rame apa sendiri? Lagi rame nggak nih? Ini yang disebut oleh Ibnu Arabi al-wahda al-mutlaqah. Ini yang dikafir-kafirkan orang. Emang begitu kafir?
Kan itu makna qul huwallahu ahad. Kan itu makna wa ilahukum ilahu wahid. Kalau nggak paham, tawakuf, diam aja dulu, dengerin dulu maksudnya Ibnu Arabi itu apa. Jangan main takfir, ya. Udah begini masa zaman orang menolak Ibnu Arabi. Antum coba lihat di saat umat Islam 50 tahunan yang lalu, 100 tahun yang lalu menolak kajian Ibnu Arabi. Kajian Ibnu Arabi diambil orang Barat, diambil di Khalsan, diambil oleh filosof Schong, ya, orang mana itu ya, orang Fransai, orang Prancis, diambil oleh siapa tuh, gimana bacanya bahasa Jerman tuh, Animer, Schimmel, apa gitu bacanya ya, bener ya, tolong dibenerin, bukan bahasa kita soalnya. Diambil oleh mereka, dipakai oleh mereka. Bahkan ada seorang pakar kristolog di Italia itu mengatakan, ya, Ibnu Arabi telah menyelamatkan doktrin kita yang tadinya nggak bisa dijelaskan, nggak bisa terjelaskan, dijelaskan konsep tajalli, konsep kasih sayang. Karena orang-orang Kristen yang murni sampai hari ini masih ada, itu nggak percaya Tuhan itu tiga, Tuhan tetap satu. Tuhan itu satu, ya. Saya nggak tahu kalau orang-orang awamnya Kristen, ya. Tapi yang saya kenal beberapa romo-romo pendeta itu bilang, Allah saya satu katanya. Orang Kristen nyebut Allah loh, bukan Allah. Allah itu mungkin orang Batak, orang Cina yang berkristen karena dia nggak belajar bahasa Arab. Kita maklumi, nggak ada masalah juga. Kenapa? Kristen Libanon, karena Kristen itu maju di Libanon dan di Mesir, itu kalau baca nama Allah, Allah atau Allah? Hah? Allah. Sudah pernah baca Injil bahasa Arab belum? Saya sudah pernah. Antum takut baca Injil? Saya koleksi Injil loh. Injil versi Katolik, Protestan, kita koleksi. Weda, koleksi saya. Pengen tahu ajaran mereka apa, ajaran Lause, Taoism, Konghucu, pengen tahu ini ada nggak kesamaan? Kalau ada nggak perbedaan? Kalau udah begitu, kira-kira titik temunya di mana? Titik perbedaan di mana? Ya biasa kerjaan orang kurang kerjaan. Baik. Walakin ijlis ma'ahu, tetapi duduklah bersamanya, berzikirlah, berwiridlah, bertorikotlah, bertasawuflah, berhaji umrohlah, qiyamul lail, bangun malam harilah, bersedekahlah, ala annahu malikun mukhtar, karena dia mutlak pemilikmu, dialah yang menguasaimu, yang memilihkan sesuatu untukmu. Yatasarrafu fi mulkihi kaifa yasha. Sembahlah dia karena dia mutlak menguasai kekuasaannya, dan kita ini bagian dari kekuasaannya. Wa anta ghairu multafitin ila syai'. Kalau sudah begitu, jangan melirik lagi kepada selainnya. Qa'idun baina yadayhi ala bisatin wa qad khalaqaka min qablu wa lam taku syai'a. Maka duduklah, pakaikanlah faham ini. Apa fahamnya? Ala bisat, maksudnya paham ini. Wa qad khalaqaka, Allah menciptamu, min qabl, sedangkan sebelumnya, walam taku syai'a, engkau tiada. Allah menciptakan kita bukan karena apa-apa, bukan karena dia ingin disembah, bukan Allah itu ingin dipuja. Maka sembahlah Allah bukan karena engkau ingin ditambah rezekimu, bukan supaya masalahmu selesai, bukan karena badanmu ingin sehat. Tubuh ini sunnatullahnya sakit sehat, jiwa ini gelisah tenang, kolbu ini gelap terang, begitulah kolbu. Nggak ada orang yang selalu terang, selalu gelap, nggak ada.
Para pendosa pun gak selalu dia berdosa. Pendusta pun gak selalu dia berdusta. Peminum khamar pun beberapa waktu dia tidak minum khamar. Ya kan? Koruptor tidak selalu dia korupsi. Nah, apalagi orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini keras nih beliau. Cuma di terjemahan saya masih lembut kan. Oh, keras ini. Beliau ini keras sekali. Kalau ingin masuk ke hadirat Allah, diundang oleh Allah, berzikirlah engkau, tidak ada lagi noda itu. Jadi ternyata noda bagi orang awam, dosa mata, dosa telinga, dosa kaki, dosa kemaluan, dosa perut. Tapi noda begini kecil bagi mereka, tetap ini dianggap dosa. Noda yang paling besar adalah noda yang dipandang oleh Allah. Allah memandang ke tubuh atau memandang ke kolbu. Nah, jika di kolbu ada niat selain Allah, itu yang Allah pandang. Mau ketemu seseorang yang spesial, Dawamin kan jomblo. Ingin ketemu seseorang yang spesial, di wajahnya ada jerawat, itu dibedakin itu. Ya, dempul. Ya kan? Ingin ketemu seseorang yang kita senangi, baju kita ada nodanya, ganti gitu. Kenapa? Li'annahu yanzur ila mazahirina, ila wujuhina. Karena tubuh ini, pakaian ini, muka ini jadi objek dia. Sehingga ketika kita memakai pakaian atau bergaya, bermodel, berstyle yang kira-kira mengganggu mata dia, kita nggak mau. Coba bawakan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berhenti di makhluk. Allah tidak pernah berhenti memandang kolbu. Tapi ada saatnya dia memandang, tapi dia memalingkan pandangannya. Nah, ini bahaya itu kalau Allah sudah palingin. Di situ mulai gelisah, ya. Maka cari lagi perhatiannya, panggil lagi namanya, ya. Lihat anak kecil, dia panggil orang tuanya gak dengar, dia gelisah. Ketika orang tuanya melirik, dia mulai senang lagi. Lihatlah seorang istri, seorang suami, ketika pasangannya tidak melirik dia gelisah. Coba panggil lagi dengan panggilan yang dia suka. Jangan, oi. Gak begitu manggil orang yang kita suka, yang kita senangi, yang kita ingin mendapatkan pandangan dia. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ud'ullah, panggillah Allah, awid'ur Rahman, panggillah dengan nama Ar-Rahman. Ayyaman tad'u falahul asma'ul husna. Dengan nama mana saja, kan dia punya nama yang indah. Ambillah nama itu dengan nama yang indah itu. Nur inilah yang kemudian dipercikkan kepada kita, maka semua kita senang dengan nama-nama yang indah. Ya, maka orang mau nyalek itu sengaja mau haji dulu biar ada depannya ha gitu. Habib, ayo haji, sorry. Biar ada haknya itu, karena hak, oh berarti ini soleh nih gitu. Kenapa S yang masuk, sholat ya kan? Kan seru tuh, bisa banyak tuh depannya. Mandi wajib kan, MW. Allahumma salli alaihi. Allahumma salli alaihi. Jadi carilah perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita zikir itu nyari perhatian Allah. Bukan kita lagi ada hajat. Allah sudah menyediakan semua hajat kita, tinggal kita usaha. Ini sudah ditaruh nih, ambil. Kita mau ambil atau tidak? Maka orang kaya, orang yang rajin ngambil jatahnya. Orang yang miskin, orang yang tidak menggunakan kasab dia, usaha dia. Kasab inilah yang nanti dipertanggungjawabkan. Dan kasab ini tunduk kepada kudrat iradat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, jangan salah nih. Semuanya tunduk dalam kudrat iradat Allah. Bukan berarti kita mesti fatalisme serta takdir, enggak. Allah berikan satu kesadaran namanya kasab. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Bagi jiwa manusia ada satu kesadaran namanya kasab, usaha. Ya. Nah, kasab inilah yang kemudian dikeluarkan istilahnya oleh Imam Al-Arif Billah fi ilmi al-kalam Sidi Syekh Abil Hasan Al-Asy'ari. Jadi jangan salah, Al-Kutub itu tidak hanya sufi, juga kutub di kalangan ahli kalam. Kalau beliau nggak kutub, nggak bisa ngeluarin istilah-istilah begitu. Bid'ah dia. Dia mesti dapat ilham dulu baru bisa keluarin. Ya, itulah dahsyatnya para imam, para imam-imam kita. Baik. Lanjut, sekuat. Maghrib jam berapa doa nih? Selama. Oke. Ma la yaqa' fihi al-'arifun, yang tidak terjadi pada ahli ma'rifat. Dosa apa yang enggak ada pada ahli ma'rifat? Ahli ma'rifat berdosa? Ahli ibadat berdosa? Para pesuluk berdosa? Para mursyid berdosa? Para santri berdosa? Kiai berdosa? Para pendosa berdosa? Oke. Orang taat berdosa? Iya. Dosa apa yang nggak ada di mereka? Coba perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala kullu ma'siyatin kabiratin wa saghiratin yumkinu an yaqa'a fiha as-salikun wal 'arifun wal 'alimun al muhaqqiqun illa arba'ah. Semua dosa baik besar ataupun kecil pasti terjadi pada para pesuluk muridnya. Antum pesuluk nggak? Niat suluk nggak? Suluk itu ada suluk berkholwat, ada suluk berkhidmat, ada suluk ghair muakkad. Jadi cuma malam gitu zikirannya, itu suluk. Ngaji ini bagian dari suluk. Cuma salik, ada talibul ilm, ada salik yang zakirin, yang ahli zikir. Ini kita bedakan ya. Wal 'arifun, ahli ma'rifat, wal 'alimun, orang yang mengenal Allah. Ini jangan lupa, beda kitab, beda istilah. Bagi Ibnu Arabi, arif di bawah alim. Tapi di istilah ulama belakangan, paling tinggi arifin. Oke? Sama, baca kitab Sirrul Asrar, syariat, tarekat, ma'rifat, hakikat. Hakikat yang disebut paling tinggi. Karena hakikat itu ke ilmu, ma'rifat ke arifin. Nah, ini yang dipakai oleh Ibn Arabi. Ibn Arabi berkiblat kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Gitu. Tapi istilah mutaakhirin, orang-orang belakangan, syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Itu perbedaan buku, kitab, berbeda istilah. Pusing nggak? Saya buatnya. Ini sudah ada nih. Ini perbedaan istilah. Syekh Abdul Qadir Jilani diikuti oleh Ibn Arabi ya. Kita tulis Syekh Abdul Qadir Jilani, S.A.J. Beliau membagi begini. Syariat, waduh, dari tadi nih benar-benar ujian nih. Syariat, insyaallah. Nanti yang khidmat setiap hari apa nih, Selasa, cek dulu, siapa tahu lagi Buya Aldomi lagi datang awal dosennya kan. Syariat, orangnya namanya fuqaha.
fuqaha ahli fikih. Thariqah, tarekat, nama orangnya apa? Salikun. Orang yang salik. Lupa kasih baris ya. Fuqaha salikun. Terus ini versi Syekh Abdul Qadir Jilani. Ma'rifat dulu. Kalau versi beliau ma'rifat disebut arifin. Terus baru hakikat disebut apa? Alim. Kalau istilah mutakhirin, orang-orang hari ini dibalik ma'rifat di atas ini, hakikat ke sini. Nah, biar nggak salah ya. Ya, Ibn Arabi ngikutin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Semua maksiat, mau kecil besar, salik, arif, alim, ahli hakikat, kena semua. Jadi jangan berharap guru antum gak berdosa. Masa si kiai, masa si mursyid begitu gitu. Gimana? Jadi saya sering dengar laporan, oh, mursyid ini begini, biasa itu. Yang mau adu saya dengan si mursyid kaget. Oh, nggak berhasil nih gitu. Jadi dia niat kita mau menghujat orang itu. Ya nggak, biasa aja. Saya mau ngomong ini. Emang orang nggak boleh salah. Emang kamu doang yang boleh salah. Emang murid boleh salah, terus guru nggak boleh salah gitu. Ya. Murid maksiat, tobat. Kalau guru maksiat dihujat gitu. Suka-suka ente buat kaidahnya, ya nggak begitu kita berguru. Ya, berguru itu biasa aja. Nih, anak kullakum ya. Ada guru berpolitik terjebak korupsi, terjebak kepada faksi-faksi, terjebak kepada, mohon maaf, menghujat dengan lawan politik. Itu terjadi di Indonesia dari masa ke masa. Jatman, Jatmi, itu sejarahnya begitu. Tanya Buya, benar Buya? Jatmi dulu Golkar, orang NU gak puas buat Jatman. Gitu aja kita bukanya. Ya orangnya itu lagi, tapi ada yang berpisah. Sampai sekarang Jatmi masih ada. Tempat saya masih ada, di Banten masih ada, Jakarta masih ada. Cuma masa sudah berubah, orang lebih banyak Jatman. Nggak tahu nih Jatman gimana umurnya nanti, ya. Kan ada politik nggak? Pasti ada yang memanfaatkan itu betul politik, oknum tertentu ya. Oke. Jadi dosa orang politikus ini salah satunya menghujat lawan politiknya. Kalau sufi sama, ya. Oke. Apalagi dosa masalah asusila bakal terjadi. Semoga di kita nggak terjadi. Amin ya rabbal alamin. Ya. Itu akan terjadi. Dosa apa lagi? Dosa yang paling gampang, ghaflah, lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu akan terjadi semua, baik di gurunya, di muridnya, di walinya, dalam marifatnya, kejadian semua. Jadi jangan ngomong gini, masa si wali begitu, masa si mursyid begitu. Ente aja yang jadi walinya, ente aja yang jadi mursyidnya, ya.
kecuali empat dosa batin yang nggak akan ada. Ini urusan batin ya, bukan dosa zahir. Pertama, kizib, berbohong ya. Kalau versi beliau wa in kana fil masalah, walaupun dalam masalah, ini versi Syekh Ibnu Rabi. Tapi kalau kita merujuk kepada Nabiullah Ibrahim, gimana? Terjadi. Berarti ini pun mesti harus disyarah ya. Bukan dosa yang itu yang berbahaya. Kizab yang berbahaya, al-kizb ala Allah wa rasulihi wa awliyaillah. Berbohong atas nama Allah, berbohong atas nama Rasulullah, berbohong atas nama aulia Allah. Itu yang dimaksud ya. Nabi Ibrahim pernah berbohong? Berapa kali Nabi Ibrahim berbohong? 3 ya. 1, masalah hancurin patung. Yang kedua, sakit, aku sakit gitu, padahal nggak sakit kan. Ketiga, menyebut istrinya saudari, ya kan? Itu bohong nggak? Bohong. Dan maslahat nggak? Maka ini mesti direvisi kalimatnya, harus disyarah ulang ya, karena kitab ini tidak suci, yang suci hanya Allah dan Rasulullah ya. Yang kedua, wal khianat. Khianat itu apa ciri-cirinya? Lain di depan, lain di belakang. Pernah khianat nggak? Tanya sendiri ke kolbu kita. Pernah ngomongin guru nggak depan, di belakang guru? Kalau pernah, antum tobat nasuha. Itu dosa paling besar. Baru ke guru mursyid kita, apalagi nanti antum ketemu Imam Mahdi, ketemu wali kutub yang lebih besar lagi. Maka mengomentari orang itu, lihat-lihat untuk komentar ya. Bagus sih tapi, pasti ngomong tapi cerewet gitu ya. Orang-orang khianat itu nggak akan bersama ya. Dia kira gurunya nggak tahu, betul, tapi apakah Allah tidak tahu? Apakah Allah tidak tahu? Tahu. Dan guru dia kekasih Allah. Allah nggak suka orang itu bersama sang guru, maka orang itu dengan cara apapun akan ditendang dari gurunya. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati. Ini beliau keras sekali dalam bab ini. Ibnu Rabi. Jadi tobat yang paling berat itu tobat dari khianat dan berbohong atas nama Allah. Nabi nggak pernah berbohong kan? Wahyu nggak turun, Nabi bilang turun nggak? Wali nggak mungkin berbohong atas nama Allah. Nggak ada ilham terus dibilang ada ilham, nggak mungkin. Nggak mungkin itu. Kalau salah baca kitab mungkin, salah memahami kitab mungkin, salah membaca ilham mungkin, tapi dia berbohong atas nama ilham nggak mungkin. Karena itu sifat para nabi. Nabi tidak pernah berbohong atas nama wahyu. Kalau nggak, untuk apa Nabi ngomong gini ke perempuan yang bertanya, wahai Rasulullah, saya ada masalah begini. Nabi bilangnya apa? Oh, dan kamu besok datang. Besok datang sampai lebih dari sebulan, 40 hari. Ternyata Nabi hanya ingin diajar 3 kata, insya Allah. 3 kata itu turunnya sekian hari, puluhan hari untuk diajar ke baginda Nabi Muhammad SAW. Karena itu kalimat penyelamat. Ya, kalau Allah berkehendak, kalau Allah nggak berkehendak, nggak bisa. Ya. Dan yang ketiga, khalful wa'ad, melanggar, mengingkari janji.
Bedakan orang mengingkari janji dengan lupa janji. Kalau lupa mungkin, kalau mengingkari, kalau wali gak mungkin. Ya, sengaja dia. Kalau lupa mungkin. Maka kalau ada di antara teman kita, guru kita lupa, dia terlihat melanggar janji, kita takwil, mungkin dia lupa. Tinggal diingetin. Ya. Janji apa? Ini janji kerohanian, bukan bab zahir semua. Ini bab batiniah ini. Ya. Warriya, tuh kan, dari atas ke bawah semuanya bab kalbu, riya, dan gak ada tuh ya mereka riya itu syirik khafi, dan mustahil syirik khafi ada pada diri seorang wali Allah. Wa dakhaltu ala syekh, nih coba siap-siap dengerin, nih pedes nih telinga dengernya. Dakhaltu ala syekh fasami'tu yakdzib fasaqata min aini. Aku mendatangi satu syekh dan aku dengar dia berbohong dalam bab ilham. Dalam bab apa? Ilham, ya. Maka gugurlah dia kehormatannya dari pandanganku. Wa dakhaltu ala syaikhin akhar, ini yang pedas. Aku mendatangi seorang syekh, faraitu yashrabul khamra. Aku lihat dia minum khamar, kan pusing antum kan? Syekh mursyid minum khamar, gimana cerita gitu? Falam yaskut min aini, tapi dia tidak jatuh kehormatannya di pandanganku. Kenapa? Dia tidak melakukan empat yang tadi. Dia pendosa zahir, bukan pendosa batin. Wa da'autu lahu, aku berdoa kebaikan untuknya. Bisa begitu? Ya. Yang pertama mutasyayikh, yang kedua malamatiyah. Inilah malamatiyah. Yang pertama mutasyayikh, syekh palsu berjubah mursyid. Yang kedua mursyid berjubah pendosa. Dia berjubah. Kenapa dia begitu? Supaya orang membenci dia. Saya punya seorang guru, supaya dia nggak dijadikan guru sama orang, dia main togel gitu, pasang togel dia. Kabur muridnya, betul kabur muridnya, tapi yang ngerti enggak. Yang ngerti tahu, oh ini biar kita kabur ini. Nggak ada yang begitu. Ya. Makanya beberapa kekasih Allah itu nggak sanggup diikuti muridnya. Karena kalau muridnya ikut, setiap saat dia astagfirullah. Apalagi. Begitulah ya. Jadi kita beruntung, antum beruntung. Maka kita diribat, yang kita sajikan dan guru-guru antum semua ya, itu lebih kepada mazhab kesufian, manhaj kesufian, sufi. Walaupun kita nggak pantas menjadi bagian dari mereka, tapi minimal kita menirukan nilai-nilai mereka ya. Masa orang kayak saya sufi kan, suka film kali. Buya Aldami sufi, nggak percaya. Apalagi Buya Asfi ini ya, nggak yakin kita. Mana ini nih, siapa nih? Kohar yang masih galau masalah beasiswa. Buya Yunal yang sampai hari ini tesisnya belum jadi kan. Kami ini gak pantas jadi sufi. Saya galau, ini profesor enggak ya, gitu, mikir juga kita. Benar kan ya, Dr. Aldami mikir begitu ya, udah punya target-target tuh, mau dokter gimana ya, mau profesor gimana. Allahu Akbar. Apalagi syekhnya makai dunia.
Masa antum kalau gini, kalau syekhnya jalan kaki, wah ini mursyid beneran ini. Kalau syekhnya pakai mobil yang bagus, gak zuhud. Gak zuhud, cinta dunia nih. Ini guru kita lagi diuji nih ya. Yang uji ente. Dia mau beres. Guru-guru itu ngerti bahwa orang-orang yang bersyukur, at-ta'imus syakir kas-sa'imis sabir. Orang yang bersyukur makan dan dia bersyukur menikmati dunia dan bersyukur itu setara dengan orang yang bersabar dan dia puasa dia sabar. Pilih mana? Pasti pilihnya syukur. Tapi kan dua-duanya mesti dialami. Orang gak akan bersyukur kalau dia gak pernah susah. Orang tidak akan merasakan nikmatnya air kalau dia gak puasa. Orang gak akan merasakan nikmatnya makan kalau gak pernah lapar. Gitu. Lalu kenapa terjadi maksiat di muka bumi? Supaya orang gelisah dan dia mencari ketenangan bersama Allah. Ya. Jadi benerlah kata Ibn Athaillah, kadang-kadang pemaksiat itu lebih cepat sadarnya daripada orang taat. Karena orang taat baru zahirnya, batinnya sombong dan ria. Kalau orang maksiat, dia ya Allah, aku pemaksiat, ya Allah, selesai. Dia tobat. Tobat itu pakaian dalamnya wali. Ini bahasa jorok nih. Pakaian dalam boleh dicoba nggak? Nggak boleh. Dipakai terus. Dipakai terus. Maka ma min waliyin illa wa huwa taibun ila Allah. Tidak ada kekasih Allah, wali Allah kecuali salah satu pakaian tetap dia yang nggak pernah dia copot-copot adalah ya kira-kira gitu ya. Kalau baju luar mah bisa kita copot, di rumah kita copot, tidur-tiduran kita nggak pakai baju begini, tapi kita pakai baju singlet, pakai kayaknya nggak pakai kol nanti kalau tidur ini. Make ya, pasti make. Ini bahasa vulgarnya ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Tapi oleh salah satu mursyid kita diringkas. Ahlullah, kekasih Allah, baik dia salik, arif, alim, muhakkik, dia nggak punya dua sifat, syak dan khianat. Dua itu aja. Syak itu ragu, meragukan kebenaran ilmu ini, apalagi sosoknya. Kita sering terjebak membenarkan ilmunya, meragukan sosoknya. Karena masalah-masalah tadi, masalah-masalah tetembengnya yang muncul dari dia. Ya. Pertama apa? Syak, keraguan. Yang kedua, khianat. Enggak, dua itu. Lebih ringkas toh? Lebih ringkas. Jadi ini kalau digabung, dua aja. Dia tidak pernah syak, dia tidak akan pernah. Berarti mungkinkah dia berbohong untuk maslahat? Mungkin. Mungkinkah dia melanggar satu perjanjian untuk kebaikan orang yang dijanjikan? Mungkin. Gitu ya. Mungkinkah dia cari perhatian orang tapi dia nggak ria di kalbunya? Mungkin aja. Ini ya, jadi kitab itu berkembang terus ya. Masya Allah, ini kitab pilihan Buya Hasfi, ini ngeri-ngeri bahasanya. Ini Buya tanggung jawab nih Buya. Udah dulu lah ya. Barangkali itu teman-teman.
salah satu daripada kitab yang kita ajarkan di tempat kita ini. Berarti sudah berapa kitab tasawuf yang kita ajarkan di sini, Bu ya? Mulai dari awal, Bu ya, Khatmul Auliya, Awariful Ma'arif, Zubat Tasawuf, Ibnul Is, Izzuddin bin Salam, Hikam, Mitahadis bin Ni'man ya, mensyukuri nikmat. Al-Anwar Qudsiyah, Lawakil Anwar, yang mana, Bu ya? Al-Anwar Qudsiyah dari 6. Apa lagi? Risalah Kusyairiyah on progress, karena sesekali aja, karena sudah ada kajiannya dulu di ini. Al-Ma'arif sudah disebut tadi. Apa lagi? Al-Bahrul Mawrud dulu ya, Qawaidut Tasawuf udah 9. Apa lagi? Al-Ghunyah, Al-Minah 10, Sirul Asrar Nubiyah ya. Apa lagi? Bu Yasin, apa yang belum di-upload tuh? Upload aja. Al-Minan ada direkam ya, direkam, upload. Ini kok gak di-upload ini? Upload ya semua, biar nggak hanya antum yang mendapatkannya ya. Kalau kita nggak isi ruang kosong di sosial media ini, mereka yang isi. Kita bantu isi ya. Kita ini siapalah, tapi kita berharap semoga satu titik itu dihargai Allah seperti seekor semut yang sampai hari ini Allah hargai, tidak boleh dibunuh karena dia ikut membawa satu tetes air untuk memadamkan apinya Nabi Ibrahim. Anggaplah kita ini semut, tapi semoga ini berkesan. Yang Allah pandang itu keinginan kolbunya, bukan karyanya semata ya, karya juga. Alhamdulillah nih, berarti surah ulang lagi ya, dan di live kan ya, atau direkam posting ulang ya. Udah, kitab-kitab ini mesti kita sebar-sebar maknanya. Kalau ada keliru kita perbaiki, nggak apa-apa kok. Emang itu harus menunggu maksum dulu, terpelihara dari dosa dan salah. Lo kapan begitu? Kapan jadinya begitu? Ya, itulah sebabnya Syekh Sulaiman Zuhdi dikritik orang, kenapa engkau angkat mursyid yang belum kamil mukammil? Apa jawaban beliau? Linashrin nafa, supaya manfaat menyebar luas. Nanti Allah yang sempurnakan mereka. Ya. Jadi di Thariqat Naqsyabandiyah Khalidiyah mursyid tidak satu. Ini aneh kasih tahu antumnya. Saya nggak mau tahu di luar Thariqat lain terjadi perdebatan di zawiyah mereka bahwa mursyid dari mursyid yang dulu satu doang. Itu urusan mereka. Kita bisa berargumen bahwa itu salah sebenarnya. Kenapa? Kan dari awal orang yang menggabungkan dua thariqat itu, satu thariqat Qadiriyah dan Naqsyabandiyah, namanya Syekh Ahmad Khatib Sambas, punya murid banyak. Syekh Abdul Karim Badani, Syekh Talha, ada Syekh Abzim Madura, apa tuh, banyak sekali sampai ke Bima. Berarti beliau mursyid ngangkat banyak mursyid. Syekh Sulaiman Zuhdi ngangkat lebih dari 100 mursyid. Syekh Khalid, Maulana Khalid Al-Baghdadi Summa Dimashqi mengangkat puluhan mursyid. Ya boleh kok. Yang sempurna hanya Allah. Maka kamil mukammil itu bahasa lisan, bahasa hakikatnya kamil mukammal. Apa beda kamil mukammil dengan kamil mukammal? Kamil mukammil dia fa'il muta'addi, tapi maknanya bukan muta'addi, dia mukammal, yang menyempurnakan, bukan, tapi yang disempurnakan. Jadi saya walaupun baca mursyid kamil mukammil, tapi dalam hati saya memaknainya kamil, sempurna, mukammal, disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi jangan cari mursyid sempurna, carilah mursyid yang dilengkapi ilmunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah kalau melengkapi
Allah kurangi orang itu karena kesempurnaan hamba kekurangannya, ya, kesucian hamba dengan kotornya dia, usulnya hamba dengan keputusasaannya dari selain Allah. Bahkan dia putus asa dari mursyidnya, dari gurunya, dari silsilahnya, dan ujungnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira begitu, ya. Selamat tersesat di jalan kebaikan. Wassallallahu ala nabiyyil haq nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.